Oke. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi dengan gue Dimas Indra Rivianto di channel YouTube Skelo 2. Di sini gue kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Kang Fatur Rojak Aji dan Kang Farhan Nardila. Buat Kang Fatur Rojak Aji dan Farhan Nardila boleh diperkenalkan diri ya. Tapi jangan berdiri. Perkenalannya harus duduk dulu, jangan sambil berdiri. Capek ntar. Siapa dulu? Ayo Kang Fatur, perkenalkan diri Anda. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Muhammad Fatur Rojak Aji. Siap. Dari mana, Unsika? Dari Depok. Depok. Setting. Itu Depok teh belah mananya Bogor itu? Sebelah pinggir. Oh, pinggir. Penting bukan tengah. Nah, siap lah. Itu Jakarta dikit lagi kayaknya ya. Bisa. Nah, yang satu lagi boleh dong perkenalkan diri buat Kang Farhan Nardila. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Farhan Ardila nih. Dari Bogor Barat, cuy. Siap. Nah, ini Bogor Baratnya di mana, Kang? Jauh nih kayaknya. Bogor Barat, Semplak, Atang Senjaya. Itu yang ada tuh helikopter ya? Yoi. Itu helikopter bisa terbang kagak? Bisa. Kirain gue sama pajangan semata doang udah kayak Tugu Kujang itu helikopter. Tapi baling-balingnya ditiup itu mah. Baling-balingnya ditiup. Iya, itu. Bayang niup 100 orang gue modar. Nih, sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Bentar dong. Bentar, Pak. Bang Dimas sendiri dari mana nih? Iya nih. Saya dari tadi, Pak. Bro Dimas dari mana nih? Saya dari tadi di sini, nggak kemana-mana. Iya, benar. Kita nggak kemana-mana, bisa dari tadi. Oke, gue belum perkenalkan diri. Gue Dimas Indra Rivianto, gue dari Bogor Barat. Gue deket rumahnya sama Kang Farhan Nardila yang ganteng dan wow gini. Oh, ternyata deket. Siap. Tapi bukan dekat sehati ya. Bagaikan paham Pak. Paham kita mah. Deket takut Iya, paham. Deket amat kayak apa ya? Iya. Ntar kata orang mah belum muhrim kita. Kalau deket-deket mah. Belum muhrim, bahaya jadinya. Nih gimana ini? Apa kabar nih? Akang-akang yang ganteng-ganteng dan asik. Alhamdulillah sehat. Baik. Kang Dimas gimana? Kabarnya Kang Dimas? Kabarnya mah. Alhamdulillah sehat, tapi kantong gue kagak sehat ini, butuh donatur. Kali aja Kang bisa ngasih lah. Hari-hari kantong aja ya kan urusannya. Sama Pak. Ini udah pada makan belum ini malam-malam kita podcast? Udah dong, kurang jelas. banget. Kurang banget kalau nggak makan. Kurang ya? Gue tahu sih kalau badan-badan kalian itu nggak bisa satu piring nih. Biasanya ya lebih ketawa. Tawa aja Pak Dimas nih ah. Bisa. Ini Kang Fatur masuk Ikor Unsika itu tahun berapa ini? Tahun ini Pak. 2010. Tahun ini. Besok itu mau ngundurin diri dulu, cabut berkas. Gak gitu dong. Sejarahnya gimana itu bisa masuk Ikor Unsika itu? Kalau dari gua sih sejarah amat Pak. Kayaknya berat banget ya sejarah hidup Anda ya. Memang. Jadi kalau dari gua itu awal tahu Unsika itu dari teman gua Pak. Teman gua dia rumahnya di Cikarang. Punya Pak. Alhamdulillah rame. Kirain gua kagak punya Pak. Ini gue kasih tahu Pak, mau gue sebutin satu-satu Iya, Pak. benar harus dikasih tahu biar pemirsa di rumah pada tahu lu dari mana, kenapa lu masuk Ikor Unsika. Ya itu gue tahu dari temen gue orang Cikarang, dia bilangnya gue mau di Unsika aja gini Unsika negeri gitu kan. Oke, gue terobsesi kan, ya udah lu ntar sama gue aja palingan gitu kan. Terus gue lihat nih Unsika ada ilmu olahraganya gak gitu.
Gue itu dari dulu suka yang olahraga gitu. Sih. Bukan Ini olahraganya di mana ini? ya? Olahraga di rumah Bentar. apa di gym? Bentar. Takutnya salah paham kan permisal yang di rumah tuh takutnya olahraganya di mana? Kan berpikirnya takutnya jauh, Pak. Enggak, ya olahraga di sekolah. Oh, siap. Di sekolah, enggak di mana-mana. Itu Unsika di negeri, Pak. Unsika udah negeri. Alhamdulillah negeri tuh semenjak Alhamdulillah. yang kemarin. Meskipun itu rada mahal teh ya, Pak. Semenjak yang itu kan. Oh, siap. Nah, buat yang para nardilah ceritain dong sedikit cara masuk Unsika tuh dari mana itu Unsika sampai ke Bogor Barat Ya, sampai ke rumah kita. Gua Unsika itu tahu dari temen gua. Namanya Dimas. Ada, dia temen kelas gua udah masuk di tahun 2019. Oh, gue Siapa kira namanya? namanya Dimas temennya. Itu si Kita aja masuknya bareng, Pak. Gimana tahu dari saya? Kang Abijar. Oh, Kang Abijar. Iya, gua tahu dari situ. Katanya ada ikor yang mau ke olahragaan. Olahraga, gue suka olahraga, jadi gue terobos aja lah. Udah kayak lagu Iwan Fals aja ya. Jalan kereta. Udah kayak lirik lagu Iwan Fals baik nih. Memang mantep lah. Alasan lu masuk Unsika tuh kenapa sih? Lu mau mendalami cabang apa? Olahraga apa? Nah, Poli. Ih, mantap. Oh, tadinya lu poli. Iya, gue di Unsika tuh mau poli. Temenan terus kalau Kang Batur Rotek Aji, apa itu? Lu cabang olahraganya mau apa ini? Gue mah apa beda? Langsung ke Porda bisa. Siap, kayaknya udah pemain bayaran ya, udah kayak di sawer. Wah, emang gue niatnya kayak gitu, Pak. Oh, siap. Bukan dibayarin ya? Bukan yang ngebayarin? Bukan gue yang ngeluarin duit. Penting bukan. Tapi orang yang ngasih lu duit. Ih, cakep. Kirain Anda mau jadi donatur tetap Skelo 2 teh ya? Ente. Saya belum bayar baju, Pak. Soalnya Pak, kali aja Bapak mau ngasih donatur sebagai atlet pencak silat yang wow ini. Belum, Pak. Ini nggak ada pemasukan, Pak. Nggak ada event. Aduh. Padahal mah Pak, daun banyak itu Pak di pinggiran. Masukin baik. Bukan, itu daun Pak, bukan uang Pak. Oh, kirain kayak ini. Siapa pesulap yang sempurna? Itu siapa namanya? Siapa ya? Demian. Mana gue tahu. Oh iya, Demian. Kan lu minta tolong Damian aja. Damian, ini. Mendingan gue ngemis ke Demian langsung. Oh iya, Damian. Salah. Maaf Pak, kita lidah orang Sunda ini. Susah banget ini. Dah kita mah ampun-ampunan. Sunda, dah Jakarta lu mah Betawi. Iya dah kita gebi. Sebenarnya itu kayak ibarat lagu-lagu Yogyakarta, Kampung Sari. Kita tuh blasteran. Gue biasa gue dari Belanda, iya. Belanda itu ada singkatannya, Pak. Belakang salah benda, meren. Nah, itu emang orang Bogor Barat banget ya. Emang jago banget, gue gak sia-sia ngundang Kang Paranardila yang wow gini. Gue kira belakang dapur, Pak. Wow, cenah. Belakang dapur. Gue mau ngulek cabe emang ya. Lahir di Belanda, belakang dapur. Emaknya lagi ngulek, brojol dah tuh. Cabe sambil goyang-goyang. Brojol. Udah kayak mama tukang gado-gado pinggir sawah, pinggir ini aja, pinggir jalan. Lanjut, gimana? Jadinya gimana nih? Jadi sebenarnya gue pengen banyak nanya sama kalian yang atlet-atlet silat yang paling wow ini. Gue pengen nanya nih. Berhubung kan kita tuh ada durasinya Pak. Kok nggak pakai durasi, uang kagak turun Pak ibaratnya. Jadi durasi tuh diseimbangkan. Durasi lama ya duit semoga cairnya banyak teh Pak. Duit sama dengan nilai gitu dah. Nah itu Pak. Kali aja meskipun ada gimmicknya kita maksimalin aja lah Pak lah, pusing ini. Aduh berapa. Ya udahlah tanpa banyak basa-basi nih Pak, karena waktu udah menjelang 20.15, udah hampir 15 menit kita berbicara santai-santai. Kita masuk saja ke pembahasan yang sangat rumit tajam seperti rumus matematika dan fisika.
Tapi di ikor belum ada matematika fisika. Rame amat ngomongnya. Sikat. Gue ngikutin Bang Gopar. Gue ini Bang Gopar, Bang Boris. Masa gue harus panggil si Uus? Lama lagi dong. Lama. Ya, sampai subuh lama, baru kelar kali. Bayar aja kagak kuat Pak di kantong. Lah kita mah gratis, dia mah bisa puluhan juta Pak. Ngonten ya kan. Oke lah, kita langsung masuk pertanyaan buat saudara Kang Fatur yang dari Depok, yang penguasa silatnya Depok. Wait, serem amat. Hey. Nih gue kasih pertanyaan ke lu Kang. Nomor 1. Nomor 1 udah kayak ngedite baik ya. Gue tulis deh. Tulis dong. Kasihan ntar pak gurunya ngejelasinnya Pak belibet ya. Lanjut. Nih, gue pengen tahu nih, lu perjalanan merintis karir menjadi pesilat itu gimana? Kan gue bilang apa? Sejarah amat Pak. Hidup tuh harus mempunyai sejarah Pak, supaya kita nggak tegang-tegang banget. Lu mah mikirin yang kemarin baru jadian aja sih. Siapa? Itu Empok Romlah sama Babe Naim. Babe ya kan. Udah lu ah. Pak ceritain lah sedikit lu dari kenapa lu suka silat sampai sekarang lu tekunin itu silat. Oke, gue gue kalau silat itu dari kelas 4 lah, kelas 4. Dari kelas 4 SD gue suka latihan tuh kan sama temen gue. Kadang dari hari Senin sama hari Rabu sore latihan. Itu udah sampai kelas 6 gue latihan. Pernah ikut event sekali itu di Jakarta Selatan. Tapi buset. Udah kayak anak kids aja ya main di Jakarta Selatan. Yang ini ya apa? Literally kayak. Lu mau silat apa mau jadi anak gaul hitsnya Jaksel banget nih yang megang Cinereng dulu mah belum gaul. Dulu mah belum gaul. Kirain Kuningan lu yang megang Pak. Jadi lu tahu silat itu dari kelas 4 SD lu merintis silat itu? Iya, sebenarnya gue dari kelas 1 pun juga udah pernah ikut ini seni-seni silat gitu. Seni silat juga. Kayak yang joget-joget itu Cipitung. Iya, yang kayak gitu-gitu. Kirain gue Gatot Kaca yang dari Jakarta. Ya elah, itu mah beda urusan Pak. Beda urusan, kirain. Nah kalau Kang Farhan Ardila tuh perjalanan merintis karir menjadi pesilat itu gimana? Gue belum kelar Pak. belum kelar Kang Fatur tuh belum kelar. Belum kelar Pak. Itu jadi yang terakhir. Kirain gue itu si Pitung jadi yang terakhir. Enggak. Belum kelar. Belum. Sempet gue dari SD tuh kan sempet putus. Setelah nyambung lagi nggak tuh? Bukan jadian. Nyambung lagi nggak? Udah putus nyambung lagi? Nyambung lagi gue di SMA. Gue SMP udah kayak lagunya ini Raffi Ahmad dan Melly Guslow, putus nyambung. Joget. Jangan dong, lanjutin dulu kita ngebahasnya. Duration Pak, ini Pak. Cakep. Jadi gue ini ya apa namanya? Di SMP itu kan sempet latihan itu tapi jarang. Kalau latihan tuh kalau ada event doang gitu kan. Nah itu sempet lama tuh nggak latihan. Gue nyambung latihan lagi di SMA. Jadi sebelumnya gue SMA tuh nggak latihan baru nyambung lagi SMA. Lu SMP kemana aja? Jadi atlet kelereng bukan permainan tradisional. Gue sentil mata lu nanti nih. Itu biji kelereng udah nyampe sini nih, keluar lagi. Kan pakai helm teh ya. Helm Gojek sponsor. Iya. Tawan dah tuh. Kali aja bosnya mau ngerekrut saya jadi pegawai tetap. Ntar kita joinan.
Yoi, lanjut Pak. Ya, jadi gue setelah itu SMP, terus kan masuk SMA. Jadi SMP SMA gue tuh pindah-pindah, bre. Gue SMP di Depok, gue SMA di Jakarta Timur gitu kan. Jakarta Timur, gue kelas 1 SMA tuh kan kelas 10, gue ikut pramuka dulu tuh. Ikut pramuka. Nah, pergantiannya di kelas 11 nih. Di kelas 11 gue ikut. Udah kayak pemain cadangan aja pergantian. Yo, itu kelas 11 ke-11an BG. Wih, ke-11an, kirain ke-12an. Jadi supporter la 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 ye 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 la 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 ye ye ye. Emang acara yang 2014. Gini-gini ya, Pak. Iya. Ayolah, dilanjut lagi. Kasian itu Kamparan Nardila udah nungguin dia. Iya. Kalem. Gak apa-apa, kalem. Jadi itu biar beres dulu aja Kang Fatur. Ih, cakep, santai. Jadi gue apa ya tadi tuh? Kan sempet di kelas 11 ini gue vakum di kelas 11. Iya, pergantian. Bukan vakum cleaner. Iya, makanya gue bingung nih, ke vakum sih. Jadi kelas 11 nih gue semester awal gue masih pramuka tuh, masih ikut pramuka sampai sempat ke main ke Jambi lah, ke Jambi itu. Nah terus itu nggak dicariin emak itu ke Jambi. Justru gue sama emak gue kali ya. Oh iya. Kirain mak lu nyariin, dek pulang dek, jangan sore-sore lagi di Jambi suruh pulang kan kagak enak. Itu gue naik bis 2 hari Pak, buset 2 hari 2 malam. Wah. Itu pantat tepos kagak? Gue nih nyampe ke asrama lagi tuh gue tidurnya masih gini-gini Pak, masih goyang-goyang. Ugal-ugalan bisa. Lu nyampe ke kamar ya? Udah kayak naik komputer ya? Iya, goyang kiri, goyang kanan. Goyang. Lu tahu sendiri jalur Sumatera Pak, buseng. Bagus ya Pak? Mantap. Itu pengalaman. Ya di semester 2 ini gue langsung dikasih tahu sama temen gue ada event silat nih Ji. Wih, iyalah gue mau lah langsung tinggal ngasah lagi gitu kan, ngasah strategi gitu doang. Cuman ya latihan lagi sama temen gue rutin. Nah sampai pada saatnya itu gue event pekan olahraga santri itu DKI. Tapi di Jambi bukan? Enggak, Jambi mulu. Udah pulang. Udah pulang. Tadi kan bilangnya masih tertidur goyang-goyang teh ya. Belum ada sejarah pulangnya dari Jambi. Udah pulang. Udah mandi, udah makan, udah ganteng. Udah. Oh, siap. Tapi lebih gantengan gua sih. Ih, cakep. Gua akuin. Kali aja ntar ada tingkat gacha, wah ini moderatornya kagak bagus gitu kan, kagak enak. Kita lebih ke buaya sih, apa Pak Boy? Buaya. Jadi kagak enak disebutnya. Ntar ada tingkat takutnya kelepek-kelepek sama jurus kita mah. Ibaratnya seni-senian. Bisa gitu, udah kayak Naruto teh ya, ngeluarin air. Apa salah. Bye-bye lewat. Iya, bye-bye lewat. Ya udah jadi gitu sampai event. Makasih nih Kang Fatur Rojak. Sekarang nanya gitu. Ke Kang Paranardila ini dia udah kagak sabar ini. Dia udah lebih. Dia udah nyiapin jawaban yang bingung tuh. Dia udah kayaknya paling bingung apa. Oke, untuk Kang Paranardila diceritakan sedikit nih. Gue gak begitu banyak prestasi nih di silat. Bukan prestasi ngambilin mangga tetangga kan? Itu silat lompat itu. Lompat tinggi. Silat lompat bisa. Nyokot. Kalau ketawanya paling bak gitu. Nyokot mangga. Yoi, ayo Kang dijawab pertanyaan dari gue ini, meskipun gue nggak jelas nanyanya, tapi hajar aja. Apa nih pertanyaannya apa nih? Ya gue mau tahu sama kayak pertanyaan Kang Fatur.
Lu merintis gue mulai silat. Hah? Gue mulai silat itu dari kelas 4 SD. Oh, lu sama ceritanya. Wah, benar. Gue SD tuh silat. Lu kayak satu rahim ya? Satu rahim sama beda bapak. Lebih ke satu otak beda sih ya. Cuy. Dia di Depok, gue di Bogor. Kirain satu rahim teh ya. Rahim kucing maksudnya. Lu kira kapsul. Gue silat dari kelas 4 sampai kelas 6. SMP itu gak dilanjut karena gak ada ekskul silat. Emang lu SMP di mana, Kang? Ranca Bungur, Bogor situ. Adanya apa ya, Pak? Adanya apa, Pak? Selain silat tuh. Adanya karate. Adanya karate. Karate. Oh, adanya karate. Adanya karate. Gue kurang minat gue. Kurang minat. Aduh, lu minatnya sama cewek mulu sih. Kagak sama yang baru dibilang, Pak. Aduh. Ini malah udah kebiasaan silat. Udah kebiasaan silat pindah ke karate tuh kurang enak gitu. Kurang enak. Benar. Udah kayak lagi makan bakso mau pindah ke mie ayam gitu ya. Yoi. Bubur pindah ke pizza sih, Pak. Makan ini lapar kita. Nah, jadi curhat mulu kita ini. Bubur pindah ke pizza, Pak. Itu ibarat tempe udah dihancurin mau berubah jadi somai, kagak bisa itu. Gua lanjut lagi SMA untuk silat. Oi, cakep nih Kang Farhan. Gue di SMA lanjut ekskul silat. Kelas 11 itu ada event silat. Terus? Event silat di Bandung. Gue ditarik. Ditarik sama pelatih gue. Kirain gue di Jambi juga. Gue kira ketemuan kita di Bandung. Kagak sama lah ya kali, Cuk. Oh, kirain eventnya tuh sama. Kagak. Gue di situ mental karena cedera gue. Cedera di bagian apa? Di hati apa di mana nih? Kagak di hati juga, Bang. Oh, kagak di hati kaki juga. Gue itu keseleo gue. Keseleo. Kurang kuda-kuda. Lu kurang bawa kuda-kuda ke Cimande tadinya lu bawa ke Cimande. Lu berarti kurang ini, Pak. Kurang cumi-cumi, Pak. Nggak usah kuda-kuda aja, Pak. Lebih. Aduh, pusing ini kalau udah masa kuda-kuda. Gue biasanya main kuda-kudaan di Ancol soalnya. Ya enggak gitu, Kang. Maksudnya power. Di power kaki itu gue kurang, Kang. Jadi gue keseleo. Oh, siap. Di situ gue kalah, gugur. Balik gue jadinya. Oh, balik nih. Gue pengen tahu nih. Buat lu, kenapa sih suka tertarik banget sama silat? Ya karena gue itu kayak suka ribut. Gimana sih? Suka ribut udah kayak kids ampun, Pak. Wait. Bye-bye ini Bogor yang megang di situ kali ini jangan-jangan. Berat tuh kalau megang Bogor. Gue ribut itu demi kebaikan. Oh, benar. Yang penting silat membela itu kebenaran. Jangan dibuat yang aneh-aneh. Lu punya jurus silat, tapi lu jangan buat macam-macam. Benar. Nah, kita dibuat kebaikan, ributnya dibuat kebaikan. Nah, kali aja lu ada emak-emak kecopetan. Nah, itu lu bisa jadi pahlawan kesiangan. Kayak gitu ributnya gitu. Ributnya set asik gitu. Kalau ada yang kesulitan, ada yang minta tolong. Itu ribut apalagi nyawer. Ada yang minta tolong kesulitan. Ribut lah. Gue pengen nanya nih sama orang Depok nih yang megang jawara Depok 2 nih, dia megang nih kayaknya nih. Bang, ampun. Ngeri amat. Kenapa tertarik banget sama silat ini? Ya itu tadi kan, Pak. Gue dari kecil juga udah silat gitu. Bukan suka ribut juga. Bukan suka ribut. Gue emang nih gue latihan silat dan gue tertarik di situ ya, Pak. Gitu. Yang penting jangan bersilat lidah teh ya. Silat gitu. Itu jatuhnya ngebacot kan ya. Benar. Ngebacot kan. Benar. Ya gitu, gue dari kecil emang udah silat, pencak silat. Bukan
karate, taekwondo atau yang lainnya. Kalau gue dari kecil juga selain silat gue bakalan gue terusin itu gitu. Buset. Karena Terusin. emang udah gerakannya tuh gerakan silat badan gue, anjay. Yoi, gerakan silat ya. Terusinnya kayak jalur Cipali nggak itu? Yang naik turun yang lagi viral. Nggak gitu Pak, nggak gitu. Ini tangan yang gitu. gini-gini nih, tangan. Jadi gitu. Tangannya rusuh. Nih, gue pengen nanya nih. Ini mungkin bisa pertanyaan terakhir, bisa enggak nih? Gue pengen nanya. Tergantung jawaban. Apa? Hah? Tergantung jawaban. Ya, jadi terakhir apa enggak? Itu. Nah, gue pengen nanya. Ini kan pandemi, ini kan COVID-19. Sebenarnya itu COVID 2019. Tapi viralnya 2020 nih kan membuat masyarakat Indonesia itu susah melakukan latihan. Aktivitas. Nah, susah beraktivitas, nggak latihan sepak bola, futsal, voli. Gue pengen nanya ini, buat akang-akang yang gantengnya luar binasa ini, selama pandemi itu latihannya tuh kayak apa? Gue mau tahu dari Kang Patur dulu, kan tadi udah Kang Farhan, sekarang Kang Patur lagi. Oke, gue ya. Kang Patur. Ini mau gue jawab Pak, sabar dulu apa? Kirain Bapak mau ke kamar mandi dulu. Enggak. Cuci muka. Oh enggak. Kan udah mandi, udah ganteng. Oh siap. Berat itu mah, Bos. Bobo ganteng. Kalau belum mandi, belum ganteng. Siap. Latihannya tuh apa aja nih, Kang? Latihan apa saja yang lu lakuin di saat pandemi ini? Jangan latihan tidur. Itu kalau merbahan banget, termasuk gua soalnya. Nah, itu enggak. Tapi gue lagi mager-magernya nih. Kalau gitu kan, ya kalau nih latihannya. Kalau latihannya gue sempet rutin tuh latihan sampai gue bikin Zoom nih sama temen gue bareng gitu kan, teman latihan gue bareng nge-Zoom, dipantau sama pelatih gue. Nih materinya lu harus kuat, tendangan ini itu pakai bangku segala macem, push up, sit up, back up, semuanya dilakuin gitu. Sampai niat kayak gitu gue pernah di masa pandemi kayak gini lewat Zoom gitu kan. Dan juga gue kalau dari diri gue sendiri sih, gue niat jaga silat gue apa enggak gitu. Jadi lu latihan itu di Zoom. Udah kayak pelatihan Sinteyong aja tuh, yang pelatih timnas U19. Oh iya bener. Dipantau pelatih, bener. Dipantau pelatih banget emang gue. Sepak bola sedikit, podcast kita tuh santai. Tapi emang harus gini emang lu mah. Ini barat ular, lu cari jalan lurus, ada cewek belok ke kanan dulu, di kiri ada lagi gitu Pak, jadinya jalannya nampung semua nampung dulu. Bisa ya. Kang Patur ini latihan itu secara virtual di via Zoom. Pernah kayak gitu. Cuman ada dipantau sama pelatih. Iya, benar. Untuk latihannya, untuk materi-materinya. Benar. Gue juga pernah sampai ini yang mau bikin apa namanya? Yang itu video-video prestasi gitu, gimana? Apa namanya itu? Oh iya. Yang SBMTA. Iya, portofolio. Portofolio. Gue mau bikin portofolio tuh kan. Itu gue minjem alatnya ke sekolah kan. Sekolah gue Jakarta Timur, gue di Depok. Gue bawa nyebrang dulu ya Pak? Ya, nyebrang dulu aja. Itu lu lewatin berapa samudra itu nyebrangnya Pak? 2 Pak. Oh 200. 200. Banyak kali. Ramai banget. Gerombolan itu. Bener. Kenapa lu barangnya itu lu bawa pulang apa gimana itu? Barangnya ada di rumah gua ya, gua bawa pulang. Kalau bawa pulang. Iya, gua bikin video sama barang abang gua gitu kan. Itu barangnya itu apa namanya itu, lu tau gak sih yang buat ditonjok-tonjok tuh yang dipegang sama orang, dipegangin gitu. Oh iya tahu. Samsak gitu, kayak samsak gitu. Itu namanya patching. Kirain gua guling, Pak. Kirain gua guling. Guling mah orangnya nyesek kali. Oh, salah. Tembus Pak guling mah. Itu kayak gitu. Gue bawa ke rumah kan, gue latihan di rumah.
Gue kadang bareng abang gue. Kadang gue ikat sendiri tuh di tembok. Gue latihan gitu. Mantep nih. Nah, itu cuman baru kemarin doang nih. Baru kemarin gue nanya lagi gantian. Jangan lu mulu. Gue ngasih tahu, gue udah balikin barangnya, Pak. Oh, udah. Kan punya sekolah. Mau lu jual itu barangnya. Kirain mau lu jual itu barangnya. Gue bukan otak-otak bisnis barang sekolah sih. Nggak apa-apa. Selagi dana bos masih cair dari pemerintah mah sekolah aman, Pak. Bener-bener. Gue nanya ke Kang Paranardila ini udah paling gak sabar ini. Dia kalau setiap dikasih pertanyaan itu dia paling semangat. Aku dari tadi sabar aja nunggu gantian. Nunggu kuarter. Gue nanya nih. Oh, buset imposter. Udah kayak main ini. Gue nunggu kuarter, Pak. Kuarter. Oh, kirain imposter. Maaf. Pak. Bukan. Gue nanya ini. Lu sama kayak Kang Patur tadi. Lu latihannya tuh apa yang lu lakuin sama pandemi ini? Gue beda, Pak. Oh, bedanya apa nih? Tidur. Gue tuh latihannya, taruh cu. Gue latihannya tuh dikasih materi sama pelatih gue. Nah, gue itu tergantung dari diri gue sendiri. Pengen memperdalam silat, ya monggo lakuin latihannya. Kalau enggak ya enggak dilakuin. Tapi gue pengen banget memperdalam silat, jadi gue lakuin latihannya. Kayak penguatan. Latihan penguatan lah pokoknya kayak gitu, latihan penguatan push up, sit up, pernafasan, jogging, kayak gitu, Pak. Power lah ya, power. Power. Iya. Itu gue lakuin terus karena gue pengen supaya badan gue tuh lebih fresh gitu. Nggak kaget lagi, nggak kaku untuk silat nanti. Oke, mantep banget ini dua atlet silat yang ada di cabur Unsika nih, yang masuk Unsika, yang udah mengidam-ngidamkan Unsika sampai mencari tahu Unsika itu ada ikornya apa enggak sih. Total itu di Unsika itu ada ikor. Jadi kalian itu tertarik dengan ikor yang ada di Unsika. Gua salut banget. Tepuk tangan dulu pemirsa. Pemirsa maksudnya. Gue nggak bisa, gue megang HP satu lagi. Oh, tepok aja HP-nya. Lempar aja. Susah, Pak. Freestyle HP lo mau malah. Mungkin gue ini mungkin 2 pertanyaan lagi. Oke, durasi, Pak. Durasi. Mungkin satu lagi deh. Gue sama mau ngasih ya apa ya? Motivasi lu sebagai senior ibaratnya, lu kan senior silat nih. Motivasi apa yang akan lu kasih ke regenerasi pesilat muda yang di bawah lu ibaratnya? Lu kan udah mahasiswa nih. Kan ada regenerasi itu ada di SMA, SMP, SD, TK. Di dalam rahim juga lu harus sudah kasih tahu, Pak. Biar di rahim. Wait. Sampai ke rahim nggak tuh? Iya, kan regenerasi itu harus, regenerasi bangsa tuh nggak boleh putus, Pak. Meskipun di dalam rahim lu kasih tahu. Bener. Coba nih, anak cucu kita. Gue mau nanya dulu, Kang Patur, coba berikanlah motivasi. Nggak usah panjang-panjang, sedikit tapi dalam, seperti lautan. Itu samudra, 200 samudra tadi. Bisa gila, maksudnya kalau 200 samudra digabungin Indonesia kayak tenggelam, Pak, itu. Dada aja. Aduh. Coba berikan motivasi lah, sedikit aja buat regenerasi muda, terutama buat di cabur silat ini. Motivasi. Oke, motivasi. Apa Pak motivasi? Bukan buat cabur aja sih, bukan buat cabur silat aja sebenarnya. Kalau di mana-mana motivasi kesemangatan diri kita. Oh, jadi lakuin aja gue mah. Lu maksudnya lu mau ngasih motivasi, yang penting semangat. Lu dalam itu silat, bener? Bukan. Yang penting dari diri lu sendiri. Lu mau badan lu kayak gimana? Gitu aja dah. Oh, siap. Yang penting buat regenerasi cabur silat itu jangan sampai terputus. Lu lakuin silat, lu lakuin dari dalam hati supaya bisa membanggakan IPSI
Ikatan Pencak Silat Indonesia sampai cabang internasional bahkan dunia. Benar gak Pak? Tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, belum penutup Pak. Belum. Buru-buru banget. Oh belum. Ngejar setoran. Belum. Ngejar setoran baik. Udah di Uber nih Pak sama orangnya Pak, udah tagih-tagih. Oke, mungkin hanya segini aja yang podcast gua tuh nggak usah lama-lama. Sharing-sharing kita tuh sedikit, tapi wow, bikin semua tertawa. Jadi sedap. Gua Dimas Indra Arifianto, moderator yang paling hits, paling wow di Indonesia. Di Ikor aja dah, Ikor Unsika aja. Kalau di Indonesia ada YouTuber lain, maksudnya Pak, bahaya. Berat. Loh. Cukup di Unsika aja. Iya, cukup di Ikor Unsika aja. Skelo 2 aja. Gue mengucapkan terima kasih udah buat Kang Patur, Kang Paranardila yang udah meluangkan waktunya. Oke, siap. Siap. Semoga kita ketemu di lain waktu. Wih, udah kayak juga. Pantun kali itu bisa kali ya pantun. Mau dipantunin dong. Aduh, berat Pak. Aduh. Bisa gak Pak? Belum ada Pak pantunnya Pak. Aduh, saya belum lewat ya di sini nih, belum lewat deh di otaknya belum lewat. Aduh, belum ada pikiran pantun belum ada ini. Gak bisa dadakan. Jalan-jalan ke Bekasi. Wait, cakep. Sampai jumpa, terima kasih. Sekian, terima kasih. Siap. Jalan-jalan ke Bekasi, ucapin sampai jumpa dan terima kasih. Gua Dimas Indri Arifianto menutup acara podcast Skelo 2 ini. Dan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak kos. Mantap. Gini salam. Yo.